kan tidak muncul. Jadi harus ada terobosan, ada keberanian. Kalau memang kau melawan, ya melawan. Mulai kembali setelah kami istirahat. Apa kabar Kika? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama kabarku. Selamat bertarung kembali. Alhamdulillah. Bertarung apa? Ini bertarung apa nih? Kasih jelas dulu. Nah, itu pasti kembali. Nah, belum pertarungan. Nah, ada soalnya pertarungan kembali. Baru ikut kontestasi. Kan baru lagi mau dimulai ini. Mau dulu tak kira-kira kalau konsep kayak model warna yang di sini di podcast sudah bagus nih kontrasnya atau ada yang kayak berlawanan mungkin kelihatan. Soalnya bagus kalau warna-warna pelangi juga. Daripada satu ada pelangi berarti orang bisa masuk semua. Ini kan masalah politik ya. Kalau kita bicara dekat-dekat pilkada itu masalah politik ya. Sudah bagus ada semua pilih warna. Kalau saya belum serasi gitu. Hitam dengan putih. Maksudnya bagaimana? Semua golongan bisa masuk. Iya. Ini kali ini pandangan kita adik. Sangat beda. Penataan itu masuk konsep itu Pak. Oh begitu. Ada konsep. Ya apa dengan baik. Bicara fisik panggung. Sistem panggung karena kebetulan ini kita orang-orang. Iya. Tapi bisa jika masuk semua ke sini. Bisa. Semua bisa. Tergantung orang memaknai. Karena warna itu filosofi Pak. Ya. Lagi-lagi tergantung orang yang memaknainya seperti apa. Macam warna biru. Oh, iya. Filosofinya apa? Yang mana? Warna biru. Biru nasdem. Dari konsep teater. Ternyata. Itu kan lighting, pencahayaan. Pencahayaan itu penegasan tentang apa yang dilakukan aktor. Anggaplah misalnya adegan sedih. Ya. Nah, biasanya ketika adegan sedih itu akan dihubungi dengan warna cahaya lighting hijau. Ya, biasanya. Dengan sutradara juga. Maksudnya tergantung sutradara. Nah, biasanya ketika percintaan misalnya, biasanya dihubungi warna pink atau purple dulu. Nah, ketika dalam suasana sangat emosional, orang marah-marah atau bagaimana, itu dikasih merah dengan Ya. karena dengan itu dulu kalau di sastra kamus itu penulis puisi Pak, penyanyi, dan guru saya berorganisasi, termasuk kamu ini. Ya, ada beberapa ya. Berapa? Jadi saya ini juniornya Kak Agus. Oh, jadi lama kenal tidak memang di kebetulan di Sanggar Merah Putih dulu. Dan Sanggar Merah Putih dulu itu sanggar Kenapa saya bilang sanggar PDI Perjuangan? Karena waktu itu masih ilegal, waktu itu dia ngurus PDI Perjuangan. Awal-awal meriwayat. Saya dulu Sanggar Merah Putih Makassar Jamaah Sopeng di Kesatria. Ya. Iya, saya nggak betul. Karena waktu itu saya disuruh pulang dari rumah. Jangan Pak Golkar. Ya, memang itu waktu bercampur borki ya, antara Sanggar Merah Putih dengan partai karena kan keterbatasan tempat pada saat itu ini umur pada saat itu itu tapi bilang saya kan misalnya saya 4 orang misalnya deklaratornya Sanggar Merah Putih dan kebetulan pada saat itu juga pengurus di PDI Perjuangan dan deklaratornya PDI Perjuangan saya Junai itu juga salah satu pendiri Sanggar Merah Putih. Jadi memang pada saat itu agak bercampur meskipun pada saat nanti ke depan itu ya kadar-kadarnya Sanggar Merah Putih kan bertebaran kemana-mana, ada yang ke Nasdem, ya ada sekarang ya sudah Nasdem, ada yang ke Golkar, pokoknya menyebar ke semua. Tapi selain itu maksudnya Kak Ade sempat dikader sama kita di bimbing untuk di bidang sastra, dibimbing juga di persoalan politik. Oh tidak. Oh iya. Kalau politiknya berkembang dengan sendirinya. Artinya semua ada pilihan, lagi-lagi pilihan. Politik itu kan pilihan. Ya. Nah, cuma pada waktu itu kan kita ikut sama senior-senior tak ini. Cuma kalau itu juga lihat nggak kembali kan ya
di salah satu organisasi rakyatnya PDI Perjuangan. Dia kalau nggak salah itu ketua Wakil ketua saya. Banteng Muda Indonesia. Indonesia. Nah, begitu. Dia sayapnya, organisasi sayapnya itu PDI Perjuangan. Jadi kita ini orang-orang sudah lama Pak di sanggar PDI Perjuangan. Warna biru kan tadi katanya lawan itu berupaya dulu itu memilah itu. Artinya kan banyak orang yang berpikir bahwa PDIP dengan sanggar merah putihnya sama aja. Padahal kita berupaya memilah itu karena tidak kita paksa juga teman-teman itu adik-adik itu waktu itu untuk ikut berpartai. Yang aktif di bakatnya di bidang teater, silakan ke situ. Tapi kita bawa. Jadi pada saat itu waktu masih di sanggar merah putih kan menyeberang ke PDI. Begitu maksudnya. Menyeberang ke PDI terus jabatan kita waktu saat itu pun di PDI. Saya waktu deklarasi pertama PDI Perjuangan di Topeng itu saya wakil ketua. Ketua siapa? Husain Junaid. Husain Junaid. Yang jadi ada sendiri? dia Di sayap saya. Oh di sayap. Banteng Muda. Makanya terbang tinggi sekarang saya. nah itu juga ada yang mantan sekretarisnya PDIP waktu itu yang di Zulkifli Nurdin sekarang jadi sekwa. Ya itu sekretaris PDI Perjuangan itu. Merah putih juga kan? Ya. Simpatisa. Ya. Sanggar merah putih itu identik sama Solsi. Identik sama Hoos. Identik sama PDI Perjuangan. Kemudian Pak Haji jauh sempat dibahas dulu masalah warna. Terus tadi kan biru soalnya gambar kan kita sudah sampaikan atau singgung bagaimana aja sebenarnya kontras warnanya. Tapi kalau misalnya ada tambahan atau masuk juga warna kuning, karena kan kita ada ke bawah. Jangan dulu masuk ke kuningnya, sejauh dulu yang biru merah itu. Warna itu filosofi Pak. Makanya saya datang ke sini pakai hitam-hitam. Iya, Kan bergabung itu warna jadi warna apa itu biru sama merah kalau bergabung. Hitam, kan sebagai hitam sekarang. masih lama nih kan bulan 11. Lama bagi yang tidak terlalu mau pusing di politik. Yang mau pusing di politik, nggak lama lagi. Sedikit lagi ya. Mepet sekali. Kalau kita bongkar dalam politik ini sebenarnya sudah sangat singkat ini. Waktu enggak terasa berjalan kan sudah bulan 5 ini. Ya benar. Nanti tanggal bulan 8 itu sudah masa pendaftaran calon kandidat calon tuh. Jadi masa bersosialisasinya sekarang sebenarnya termasuk singkat. Ya betul. Bulan 8 nanti di sini. Bulan 8. Nah, kita lihat sekarang di Sopeng ini kan sudah banyak calon-calon yang menyatakan diri untuk maju di pilkada Sopeng. Siapa yang banyak ini? Oh, nama-namanya ya? Iya. Yang berkemarin spanduknya itu sepanjang perjalanan pulang yang sedia Pak Wakil yang sekarang menjabat. Langsung ya. Wakil Wakil Bupati Pak Ira ya. Terus Ketua DPRD Pak Sahat. Terus ada juga Pak Samsunian. Ya. Terus ada juga balihonya Yang dari Demokrat nih. Sana? Bukan. Sele. Isinya Sele Kasdele. Terus Ajiswa. Kalau spanduk bakal calon wakil belum ya? Kayaknya ini sih kayaknya. Ada Wahyu. Iya. Nah, itu Wahyu. Ya. Tapi belum ada di situ kak menyatakan bahwa calon wakil bupati tidak ada. Sampai hari ini belum ada calon. Bakal calon maksud saya. Ada balihonya tapi tidak ada dari bawah. Biasanya kan ada di bawah yang kecil. Ya. Tapi tidak masuk tanda-tanda kan nih? Tanda-tanda kan banyak. Artinya lagi-lagi tergantung politik begini. Politik itu ada pelaku, Pak. Ada pelaku politik ini. Inilah aktornya semua. Terserah dia mau sutradaranya, apakah dia aktornya, aktrisnya. Lantas ada penonton. Ini penonton adalah masyarakat secara keseluruhan orang Sopeng. Dan ini penonton akan diajak untuk melihat yang mana bagus perannya,
Ini saya kasih lihat ke Bandung tadi karena tadi ini berawal kan begitu. Nah, dia melakukan seperti apa? Nah, hari ini setelah dia melakukan semua di atas panggung, saatnya masyarakat menilai yang mana bagus keaktorannya, yang mana bagus sutradaranya, kan seperti itu. Nah, kalau sudah dikaitkan dengan politik untuk pilkada ke depan nanti ini, ya sudah banyak kan yang menyatakan sikap mau untuk bertarung. Tapi nih, Kakak Ilo, saya pernah katakan 1 tahun yang lalu, dan jarang-jarang saya sampaikan ke teman-teman ini. Waktu itu saya prediksi, entah ini karena terlalu banyak bermimpi atau terlalu banyak memusiki politik, saya keluar kata-kata itu. Pilkada Sopeng akan menjadi pertarungan sebagian orang-orang yang kalah di legislatif. Dan terbukti Pak pada hari ini yang disebut-sebut ini. Ada beberapa yang merasa Samsunia, Andi RT, Parama, ini orang-orang yang tidak lolos di legislatif Pak. Benar. Bukan berarti maksudnya orang-orang yang tidak lolos di legislatif kemudian masuk bertarung di pilkada, bukan berarti maksudnya menjadi pelarian. Sampai di situ. Itu cuma prediksi di kemarin. Cuma sampai di situ. Karena tingkat emosi juga orang dipilih dengan pilkada itu berbeda. Ya, beda sedikit. Iya. Coba masyarakat maksudnya. Misalnya mungkin saja ada memang yang saya tidak memilih di legislatif kemarin, tetapi ketika dia bertarung di pilkada mungkin pilihannya berbeda. Masyarakat itu faktor. Termasuk faktor keluarga ya. Sangat. Faktor keluarga dekat. Kalau pilkada begini kan sebagian, tidak seberapa orang. Beda kemarin di caleg. Dan kepentingan ini berbeda. Mungkin kemarin kita tidak tutup mata kemarin persoalan manipulasi apa dipilih kan. Tapi di pilkada mungkin nanti berbeda. Uang tidak lagi terlalu bermain juga di situ. Artinya calon ini tidak mesti yang banyak duitnya. Perlu tetap harus ada, cuma kan tidak maksudnya tidak banyak. Tidak menjadi ukuran utama itu. Yang jadi ukuran utama maksudnya yang bagaimana? Saya begini, kita melihat informasi kemarin kan misalnya di legislatif itu orang mungkin dikasih uang baru memilih, tetapi dipilih barangkali berbeda karena ada orang yang bilang kalau saya memilih ini mungkin bagaimana nanti di kampung saya, jalanan di kampung saya. Atau misalnya ada kontraktor yang masih digabung satu kandidat, pasti dia berpikir bagaimana nanti ke depan ini, bagaimana pekerjaan saya sebagai kontraktor. Itu menjadi itu menjadi pilihan juga. Jadi tidak sekarang bilang ini ada yang pilih saya, tidak, berbeda itu, berbeda sekali. Tapi yang menarik maksudnya kecenderungan perbedaan tindakan mungkin atau perilaku masyarakat terhadap ini sama pilkada ini. Kan tadi sempat disinggung kalau anggapnya dia kemarin kasih uang ini. Mungkin kalau misalnya barangnya ada lagi biar lebih atasnya itu bisa jadi pindah lagi. Kalau di pilkada, kalau orang mau pakai sistem begitu, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk itu? Banyak sekali, karena 181.000 kita punya DPT di sini. Kalau cuma dipakai seperti itu, bahaya, kewalahan pasti. Kalau di legislatif kan masing-masing orang ada dapil, ada terbatas itu punya terbatas wilayahnya ya. Dan kembali tadi itu kepentingannya orang berbeda. Pasti kepentingan orang berbeda, ada memilih begini lah. Bagaimana nanti jalanan di kampung saya nih? Kalau ini mungkin kita lebih untuk diperbaiki atau kemajuan legislatifnya beda. Selera pilkadanya beda juga. Ya, karena mungkin dalam satu kampung itu kalau ada calonnya di situ, upayakan bagaimana Pak mendudukan calonnya itu, warga di situ, supaya ada perhatiannya ke kampungnya, mungkin begitu maksudnya. Beda dengan bupati ini. Kepentingan berbeda, termasuk PNS juga mungkin berbeda di pilkada. Sekarang ini PNS ini sudah siap buat perang sendiri.
untuk melompat ke perahunya. Pasti ya ada banyak itu tidak, dan tidak akan berlaku pasti. Iya. Itu tidak akan berlaku. Karena maksudnya Bu, ini kebetulan kalau ASN nih, kan ASN memang mewajibkan untuk netral. Ya. Kan punya hak pilih. Punya hak pilih. Kecenderungan apa kira-kira nih yang sampai membuat mungkin terhadap keluarga atau mungkin kerabat-kerabat yang kebetulan dia pekerjaannya sebagai ASN, mungkin kayak ada bahasa mengapa sih kesini? Oh ini gitu. Sebagai menginginkan jabatan. Ya. Semua. Dan itu yang penting. Dan biasanya jabatan itu kan orang melihat dulu siapa figur ASN yang dimaksud tadi pejabat ini. Ya. Apakah dia punya gerbong? Ini terkait semua. Ya. Dilihat juga. Oh iya dong. ASN sekarang beda dengan ASN yang dulu. Ya. Beda dong. Kan sangat beda sekarang. ASN ini akan mempertaruhkan jabatannya, tapi tidak berlaku untuk semua. Ada beberapa orang yang siap mempertaruhkan jabatannya hanya karena persoalan pilihan. Benar. Ini persoalan pilihan. Dan itu fakta dan real, tidak bisa dibantah. Cuma yang menarik sekarang ini, Kak Gusri, ini kan pilkada, dari awal juga saya bilang Ya. akan ramai calon-calon ini yang akan bertarung untuk bertarung di internalnya dulu. Ya. Internal partai. Ketika Partai Golkar yang mendominasi lagi ini dengan 11 kursi, itu ada beberapa figur yang ditawarkan, ya kan? Lantas bagaimana dengan PDIP, partai suara terbanyak kedua, Ya. kursi, juga musuh. Di sini ada pertarungan antara Andi Perma dan Samsudin. Lantas itu beralih ke Nasdem. Kemarin kan yang menang ada Juma. Ya. Dengar ada LHD. yang ada partai wakil bupati, ada yang dibongkar ketua DPD. Ya. Lantas kita coba beralih ke partai yang lain, Gerindra. Nah ini tadi kita tidak sebutkan calon-calon yang tidak terpilih legislatif kemarin, ada Bu Eni di situ. Ya. Tiba-tiba terakhir kita dengar kabar mencoba mendorong suaminya, Pak Mulyadi, bertarung kan. Tersisa Demokrat yang 4 kursi. Nah, ini Demokrat yang sangat menarik karena ada perolehan dari ketua kabupaten dari Hertinta ke yang kita disuguhi berita pada waktu itu, dan ternyata di provinsi ada konflik kan begitu. Ya benar. Gerbongnya IAS dengan gerbongnya Pak Dimas. Betul. Malah kabar terakhir yang saya dengar tadi malam masih sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Chandra sebenarnya Chandra. Karena saya dapat kabar ini. Saya juga tidak bisa bertanggungjawab, cuma orang cerita. Ketika Kak Senda ini yang notabene adalah orang aslinya Tommy Demokrat di Sopet, berkeinginan untuk maju atau 01, 02, malam yang mana, tapi jangan Demokrat. Tapi ketika berhadapan dengan Nimatullah cuma menjawab sederhana, ketemu sama Chandra. Berarti Nimatullah itu cuma memperlihatkan bahwa Chandra ini orang saya di Sopet. Kan begitu. Chandra juga dengar ya, kalau diperintahkan maju, dia siap juga maju. Yang jelas begini, di antara semua calon-calon yang kita sebut tadi, itu sebenarnya masih cair semua. Belum ada yang bisa mengklaim bahwa saya yang mengendarai dinamis terus ini. Karena ya itu tadi misalnya disebut tadi ada itu Andi Peroma dan Samsudia. Ini kita tidak tahu siapa nanti yang berhasil merebut rekomendasi DPP. Begitu juga di partai lain, termasuk di Golkar. Golkar meskipun kita ada sekarang yang berkembang kemungkinan LHD, tetapi kita tidak tahu seperti apa nanti. Yang pasti nanti itu kalau sudah rekomendasinya sudah keluar. Ya karena ada Suardi Hasan ya juga di situ ya. Suardi Hasan juga, meskipun kemarin dia tidak dipanggil, tetapi kalau melihat misalnya semakin banyak balihonya bertebaran, ada logo partai juga, mungkin juga ada jalan-jalan yang dicoba ditempuh di sana untuk mendampingi. Semua jalan sekarang ini terbuka, semua sudah ada menentukan.
PDIP dengan sendirinya bisa mengusung mendominasi. mendominasi. Ya, yang saya tadi mendominasi. Ya, mendominasi 11 kursi, PDIP 6, Nasdem 4, Demokrat 4. Berarti kalau melihat peta politik di Sopi, maksudnya ada kemungkinan 3 paslon yang terbentuk dari koalisi para 4 bisa. 4 bisa, tetapi kalau kita hitung-hitung ya, maksudnya kita kan mencermati saja ini. Ya. Maksimal 3 kalau kita lihat pergerakan karena kan begini, independen sudah tertutup, itu persoalan sudah tertutup sampai masa berakhirnya kemarin pendaftaran tidak ada yang memasukkan itu. Tetapi kita kan mengambil analisa ya, kita kan orang baru ini hanya mencermati. Maksudnya itu Golkar kemarin ini kan ada indikasi bahwa kemungkinan besar dia bisa berkoalisi dengan Nasdem. Kalau itu terjadi berarti 11 tambah 4 itu sudah 15. Kemudian PDIP dia 6 kursi, dia bisa mengusung sendiri. Nah, berarti sudah 21 kursi dari 30. Tersisa 9 kursi. 9 kursi ketika bergabung hanya bisa mengusulkan 1 paket. Tidak bisa sampai 2 paket karena untuk mengusung itu minimal 60 kursi. Nah, belum lagi parlemen. Saya belum tahu aturannya ini ketika misalnya partai yang misalnya cuma 4 ini kemudian bergabung dengan non parlemen, partai yang tidak ada suaranya di DPR, Cukup tidak? Saya belum tahu itu cukup tidak. Kalau kemarin masih bisa. Sekarang kalau saya belum tahu aturannya seperti apa. Aturan terbarunya Belum tahu aturannya. Begabungnya seperti apa ke bisa non parlemen partai-partai yang tidak punya kursi, kemudian suaranya itu digabungkan dengan partai yang memperoleh kursi di DPR. Kalau cukup 20%, dia bisa mengusung. Cuma saya nggak tahu aturannya seperti apa. Sopeng ini pernah 7 pasangan loh. Ya, 2000 Bertarung. Baru keduanya Putomo pada waktu itu. Sampai 7 pasangan itu. 7 pasangan waktu itu. 7. Cuma lagi-lagi begini kalau pilkada Sopeng hari ini saya cuma mau bilang agak kurang menarik kalau saya pribadi nih. Kenapa bisa sampai berpikiran begitu kan? Saya mencoba membandingkan dulu, selalu perbandingan dengan daerah-daerah lain di Sulsel ini. Coba Sulsel kita cerita. Di sini bolak-balik baru. Bagaimana ringnya orang akan menghadapi pesta demokrasi ini. Manuver-manuver politik sudah dilakoni semua. Di sana ada beberapa pasangan. Sampai-sampai yang kita sebut-sebut Ajias juga ya. Anaknya sudah pasang-pasang beliau juga di sana. Walaupun cuma nembak-nembak wakil yang walau bagaimana nanti endingnya. Sopeng hanya terputar hanya pada 3 orang ini Pak. Itu saat ini ketika bercerita tentang Pak Lutfi, entah dengan pasangannya siapa, bercerita tentang Uperma, entah dengan pasangannya siapa, bercerita dengan Haji Suat, entah dengan pasangannya siapa. Di luar dengan kontes yang kita cerita tadi bahwa sebenarnya sementara berjibaku di internal sendiri. Tapi politik itu Pak begini, ibarat ini sebuah pertempuran. 3 kekuatan ini harus dipergunakan sekarang. Ada kekuatan serangan udara. Nah, inilah teman-teman media. Ini sangat bisa membesarkan penguatan elektabilitas orang calon. Lantas ada serangan daratnya. Bagaimana pergerakan serangan darat ini? Nah, ini darat Pak. Ketika tidak dikelola dengan baik, mubazir tinggi pergerakan dan pasti mempergunakan juga finansial. Kan begitu. Ada sering kita dengar, jangan sampai buang garam di laut. Ini penguatan darat Pak. Orang bertempur itu tidak akan kuat tanpa dibantu serangan udara. Jadi ini titipan ini untuk semua calon yang akan bertarung. Pelihara mentomo teman-teman media. Kan begitu. Lantas yang tidak terdeteksi Pak, gerakan
menggunakan kapal selam Ya. bawah tanah yang tidak bisa nampak. Nah, makanya saya bilang Sopen agak kurang menarik karena tadinya yang harusnya kan serangan darat dibawa ke serangan selam bawah tanah. Bagaimana ini yang maksudnya serangan bawah tanah ini Kak? Ada pergerakan-pergerakan yang tidak semua orang harus tahu. Ya, Bagaimana sekarang harus bermanuver untuk mendapatkan rekomendasi partai ini. ya. Tidak perlu langsung tembak dulu semua. Tadi saya bilang, kakak Agus bilang, orang lalu jangan nanya kau tahu tuh, Iya. kau mau lewat jendela, kau mau lewat balik. Kan itu nggak perlu kita lihat. Iya. Makanya kalau ada calon sekarang masih tetap tinggal di daerah, kita calon itu. Di pusat itu dalam rangka itu bahaya sekarang. Dan memang kan begini, terkait kalian tidak menarik, kurang menarik lah. Itu kan sebenarnya juga. Ini kan tugasnya media sekarang ini. Itu kan orang bilang begini, kalau suhu politik dalam suatu daerah menjelang kontestasi politik ini agak adem-adem, tugasnya media untuk menghangatkan politik. Tetapi jangan lupa kalau terlalu panas itu, ada lagi yang mengkoridor itu. Sampai dicapai. Terlalu panas, akhirnya dikumpul terus larinya ke kerusuhan saya. Harus yang tugasnya untuk menghangatkan supaya masyarakat itu punya tahu persis calon-calon yang akan dipilih. Kalau ada madam begitu, nah ya sekarang ada madam. Kalau dia kondisi kayak di pada pilkada sebenarnya itu kan yang paling dekat nih gitu ya. Iya, beda sama pilkada maksudnya agak jauh dia rasanya. Nah, kalau saya kan melihat kayaknya antara mungkin ini pengaruhi atau mungkin tidak juga sebenarnya. Karena kan masa jabatan pejabat sekarang itu, pejabat politik sekarang kan dia sampai nanti melewati masa terakhir atau jabatan. Nah, kira-kira apakah ini jadi hal yang mempengaruhi agama yang saya mungkin begini juga. Di samping tadi persoalan media, mungkin dia karena semua kandidat ini yang kita sebut-sebut tidak ada yang terlalu menonjol. Gitu. Ya rata-rata air saya berbeda dengan dibandingkan misalnya periode lalu. Atau bagaimana Andika Sodirasa gitu, surveinya gitu agak jauh timpang dengan yang lain. Sekarang ini kalau kita lihat, kita dengar bocoran-bocoran survei ya rata-rata air, tidak ada terlalu menonjol. Jadi itu mungkin yang juga bisa mempengaruhi. Dan juga media ini kayaknya belum ada ada kan memang kandidat jadi memandang media tidak terlalu aneh, tidak terlalu penting. Begitu. Cuma begini, kalau persoalan ini kan tadi sudah kita kupas-kupas masalah serangan-serangan itu kan. Artinya ya kita sudah memasuk ke media clear. Ya, harus. Dan ini bukan untuk kewajiban. Ya. Tidak ada yang bisa memasarkan bahwa media harus menulis tentang apa yang terjadi sekarang di pilkada. Tapi calon-calon juga harus tahu diri barangkali begitu kan. Iya, seperti itu. Ini lagi Kakak Ilo, Linda. Yang kurang menariknya ini, ketika pendaftaran terbuka di partai-partai, coba kita bedah sekarang. Siapa-siapa dia yang mendaftar? Ya. Apakah memang Sopen sudah miskin menjadi orang yang punya gagasan dan program atau bagaimana? Begitu pertanyaannya. Sopen ini harusnya ini sudah panas dengan adu argumen tentang wawasan dan program kedepan Bupati. Karena ini akan mendorong elektabilitasnya. Ini sampai sementara jalan loh. Nah, sementara partai-partai tempatnya mendaftar pasti selalu mengatakan tergantung survei. Nah, kenapa diam-diam saja semua? Nah, kita menginginkan ini sudah ada yang bukti. Sudah ada yang berani mengatakan kenapa pemerintahan ini seperti ini misalnya. Ya kan? Ya. Harus ada yang sudah berani mengatakan kenapa DPR selama ini begini-begini saja karena ada orang DPR mau maju kan?
Nah, lantas masyarakat akan menilai. Akhirnya kalau saya pribadi ditanya, jadi kadang saya ditanya, itu dicorongnya Sopeng kan? Saya bilang, ya mau jadi apa? Karena memang mungkin karena ada faktor S yang menjadi persyaratan untuk menjadi calon yang membuatnya cuma ini saja. Paham itu? Iya, maksudnya. Sehingga terbatas sih yang bisa didorong Gitu. Lantas yang berikutnya lagi, cuma agak-agak kurangan juga. Itu disebut kalau dia cara-cara seperti ini, karena ada tersinggung. Gini, di PKPU itu, baik di legislatif, baik di pilkada, semua ada di situ, ada jenisnya tentang laporan bantuan betul. kelompok perusahaan. Cuma yang kita selalu berarti ada negatif ya kurang-kurangnya di dunia cukup gitu. Ya. Nah sekarang ini siapa dia cukup ini? Makanya kan bilang jangan sampai ini cukup berdiri di dalam usaha. Tidak jelas semuanya mau bawa. Melihat kondisinya sekarang ya. Oh iya, nanti lah, apa di mana? Tidak ada. Ada. Sementara saya selalu bilang, ketika ingin berbuat politik di Sopeng, ada dua yang bisa jadi panutan. Andi Sutomo dengan Haji Andika Sudirasa. Ya. Dua orang ini sudah pernah merasakan yang namanya kekalahan, sudah pernah merasakan yang namanya kemenangan. Pahit manisnya dia sudah pernah alami. Nah, pertanyaan sekarang kalau saya dari hati paling kecil ya, saya bertanya, ini dulu Pak Bupati agak jam saja, ketua ya. Ya. Nah, sementara ada dua figur yang kita kadang sebut-sebut anaknya ini yang peluang. Karena begini, kegalusan ada semua calon ini ketika kita mau tolak ukur dari hasil legislatif, maka sosok putra Haji Andika Sudirasa yang telah memperlihatkan angka itu. Ya. Kalau misalnya sampai 46.000 ke Agus. Ya, sekitar situ. Coba, 66% itu 20%. Benar. Artinya ada potensi, karena dia punya tim yang kuat di situ. Dan dia punya data. Di mana titik-titik basisnya ini. Ya. Karena itu yang kembali dikelola dengan baik akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, cuma kembali lagi, mungkin U2 punya timbangan lain. Ya. Itu. Dan sebenarnya juga Pak Wakil Bupati Pak Lutfi yang digadang-gadang akan mengendarai Partai Golkar. Ya kita juga nggak tahu. Fenomena kamu karena saya baca di media kemarin Andi Kerapun dipanggil sama DPP kamu. Ya. Artinya dia dianggap potensial ya. Potensial. Kalau dianggap potensial begitu kata dia. Ya. Anggapnya Andi Ikram maju jadi 01. Siapa kira-kira yang bisa mendampingi? Kata itu. Kalau saat ini belum dibutuhkan untuk berkonsentrasi, masih dibutuhkan orang Sopeng dengan berita-berita Penggunaannya. Iya. Gerakan-gerakan telolet. Dan itu bisa ngasih berkala cuma begini, kalau terkait tadi, kira-kira dengan siapa pasangannya? Saya rasa Golkar sudah memberitakan kemarin bahwa ada dua paket yang mencoba disodorkan ke dibuat baik antara Lutfi Halidah dengan Pak Sahar dengan Pak Lutfi. Kalau tidak salah Pak Kak Supri Anja berpasangan dengan Andi Ikram berpasangan dengan Supri kan begitu cuma saya nggak tahu apakah survei ini sudah keluar, cuma dengar-dengar dari teman-teman sudah ada survei yang keluar. Survei yang keluar. Ada beberapa saya lihat kemarin kan beda-beda tipis antara ini orang. Nah artinya yang saya bilang seperti ini, kalau memang statement Kak Anca selama ini mengatakan saya di Jakarta saya kan artinya ini sudah halus, jauh nggak sebentar berarti nanti keras. Benar. Nah ini kan ada Lutfi, ada Sahar. Politik itu harus ada pengorbanan. Politik itu adalah pilihan. Tidak semua bisa tercover. Tinggal kedewasaan berpikir dengan hukum apa selalu pasangkan diri. Hari ini banyak ketua-ketua partai diberhentikan karena kepentingan. Benar. Kan begitu. Nah, pertanyaannya tadi
PKI lo ya kalau mitra dengan siapa? Kan begitu. Nah, coba kita hubungkan dengan semua kandidat-kandidat. Kalau kemarin itu Kak, itu survei yang sempat saya lihat, Ya, Andikran, memang beda-beda tipis semua di antara semua calon ya. beda. Iya, beda-beda tipis semua. Andi Parma dapat link ya. Iya. Nah, iya. Tetap. Informasi terbaru. Kita tidak bisa pungkiri itu. Tapi ini kan kalau kita lihat gini, saya lihat itu survei pasangan. Ya, survei pasangan semua. Leadingnya itu yang di Parma, saya lihat dia ketika dia berpasangan dengan Sele. Ya, pasangannya sekarang fix itu pasangan. Kalau kemudian bergeser lagi pasangan juga tidak tahu, tentu kan berbeda lagi nih. Dengan pasangan yang turun. Ada saya lihat di situ ketika dia berpasangan dengan pasangan lain di bawah 10. 5. Iya, itu yang agak Jadi begini Bu, kan kita tadi awalnya berangkat dari sastra ini. Kan biasanya di sastra ada penampilan yang perkawinan. Ada juga kira-kira kemungkinan di pilkada Sopeng ini kita melihat perkawinan yang kawin paksa atau mungkin semuanya kawin karena suka. ada macam ada itu juga dengan wanemo ya. Dikenal 72 dengan wanemo. Itu dikawinkan bagaimana kira-kira? Di lautan malam laut. Sampai bisa terjadi. Tapi kalau bicara kawin sebenarnya karena kalau saya pada kuliah saya sebenarnya bukan sebenarnya Papuanya yang terlalu besar, tapi mungkin gerbong kelompok yang mendukung itu besar. Dan kebetulan kan ada 3 gerbong kelompok yang termasuk memang paling besar di Sopeng 72. Dalam figurnya Pak Andi Kasodilasa, kemudian Wanimo dalam figurnya Bapak Andi Sutomo, kemudian kelompoknya 28 dengan figurnya Bapak Andi Parma. Nah, kira-kira ada nggak kemungkinan dari 3 kelompok ini ada yang terjadi perkawinan? Sama tidak mungkin. Siapa yang bisa membayangkan dulu Andika Sodilasa berpasangan dengan Adi? Betul. Yang ketiga pada saat 2015 berhadapan-hadapan. Sebetulnya yang tidak mungkin. Itu tidak ada lagi yang istilahnya itu minyak dengan air, tidak ada. Semua tergantung kepentingan. Tapi sama lagi kepentingan, boleh silakan gabung lagi. Tapi saya mau bilang begini Kak Agus, kalau pertanyaannya tadi tentang kawin paksa, di kehidupan rumah tangga sehari-hari kan kita dengar juga pacaran menikah. Ada karena keinginan orang tua, karena keinginan keluarga. Dan biasanya kawin paksa itu setelah melalui malam pertama, maka selesai sudah dicerita kawin paksa itu. Ya, benar. Sampai di situ saya dulu barangkali. Harusnya ini diskusi-diskusi kita dibagi beberapa sesi. Ada khusus untuk itu karena begini, kita real dan fakta sekarang. Ada beberapa bocoran lembaga survei yang mengeluarkan surveinya. Baik secara keuangan Golkar itu sudah pasangan. Ada juga beberapa lembaga survei yang mencoba masuk ke survei. Ini persoalan Kakak Agus. Hanya langsung di poin saja, tidak usah sebut lembaganya. Saya tidak berkomentar untuk menyebut itu. Harus kita akui, upah dari tertinggi. Dan memang faktanya kalau kita mau melihat harus bawa begitu derasnya. Nah, cuma lagi-lagi yang dibilang tadi Kakak Agus, karena sudah ada survei dengan pasangan, ya pasangannya dengan siapa? Ini sangat mempengaruhi. Lantas ada ketika masyarakat survei dia memilihkan seorang birokrat, Pak Lutfi. Pak Lutfi. Ingat Pak Lutfi ini wakil bupati Sopeng, mantan staf khusus Kementerian Pertanian, mantan kepala dinas pertanian, dan ingat orang Sopeng itu penduduknya berapa persen petani, Pak. Jadi semua berpotensi. Tapi semua kesian kita di KKLO. Ini kan Kakak harus bilang burung putih sama merah putih. Di merah putih itu ketika berbicara kesenian sangat erat kaitannya dengan kebudayaan tentang kearifan lokal. Dan ini pernah kita jajaki bersama. Orang Sopeng itu ketika ingin memerintah di Sopeng, apa kita sebut kembali itu teman-teman. Ada 5 kriteria yang harus dia miliki. Manca Nawarani, Magetan,
Nawa. Nah, coba kita kupas dengan kandidat-kandidat ini. Apakah unsur-unsur ini telah dimiliki? Kalau saya, jangan hanya karena populer, hanya dengan murah senyum nama kini Nawa, lantas yang kembali itu yang lain. Nah, begitu pun sebaliknya. Ketika kita melihat kepintarannya, belum tentu juga dia mau senyum sama kita. Itu makin Nawa. Tapi saya mau bilang, di antara 5 kriteria ini tidak ada setambukan dinas kemanapun asal bilang ada. Ada. Jadi betul tadi yang dibilang Kak Agus, tidak bukan lagi juga yang punya duit maksimal yang bisa menantang saya ini. Tidak. Saya sepakat itu. Ya kulit pada itu anak falsafah-falsafahnya juga. Tidak selamanya uang ya. Tapi semuanya betul. Karena ada yang profesional. Itu kos politik. Ini bukan money politik, kos politik. Kos politik di Sopeng kan ada. Gimana? Kalau mau jadi bupati orang. Tergantung yang telah disurvei. Iya. Tergantung siapa orangnya. Ketika misalnya Kak Ilo mau maju, anggap saya vaksin, oh Kak Ilo ini bisa jadi bupati dengan anggaran kurang lebih 20 M misalnya. Kakak Agus kalau maju, oh Kakak Agus sudah 20 kalau orang panggung ya, Iya. 10 ribu sudah bisa. Kan begitu, jadi kan relatif. Tapi tetap tanda kutip, siapa yang bisa memanage dengan baik, itulah yang akan menjadi Karena ini kan begini, pilkada ini kan sudah seperti industri ya. industri betul. Jadi kalau mungkin potensinya besar, tetapi kalau tidak dimanage dengan baik ya biasa sia-sia itu ya, sia-sia. Tapi dari kacamata kita pun Gus, yang kita tadi bilang kalau tidak dimanage dengan baik, terus anggarannya ini terbatas, tidak dimanage dengan baik, akan sia-sia. Ada cara yang begitu yang kita lihat di Sopeng. Saya tidak menunjuk ke seseorang ya, tapi ini kan tadi ya seperti ini tadi bahwa mungkin ada figur yang kita tahu mungkin banyak finansialnya atau kuat secara finansial. Nah, tapi itu tergantung juga kemampuannya untuk memanage dengan itu. Kembali tadi itu bahwa tidak semua orang Sopeng itu di pilkada ini harus di pilkada hanya tujuannya di finansial, karena ada kepentingan lain yang kan. Bisa juga karena perilakunya, akhirnya barang ini ditolak. Tapi ada kan kemungkinan saya. Tapi ada kan kemungkinan tadi kalau misalnya anggaplah saya sampaikan begini, kecenderungannya sebenarnya masyarakat Sopeng tapi mungkin lebih banyak dorongannya untuk memilih yang figur-figur atau patron klien atau mungkin daftar-daftar calon yang tersedia yang seperti apa nih contoh ini begitu modelnya. Ada kan kira-kira pengaruhnya yang seperti itu? Saya kira tetap ada itu. Kadang-kadang kan di pilkada itu masyarakat itu membutuhkan yang namanya simbol-simbol perlawanan. Kalau dia merasa tersalimi, ada figur yang bisa mewakili itu seperti simbol perlawanan. Tetapi kita kan belum tahu bagaimana anunya di sini. Siapa yang menjadi simbol itu? Apakah ada yang kita pernah lihat misalnya masyarakat begini seperti ini? Kan tidak. Dan ini yang membuat tidak benar. Oh, kalau kemungkinan itu tidak ada. Tidak. Apa dulu pergerakannya tanggung. Sebenarnya calon-calon ini dia memposisikan dirinya pada posisi apa sebenarnya sekarang. Ini yang misteri. Apakah dia simbol perlawanan? Betul kan dia melawan sekarang ya. Jadi kalau menganggap dirinya besok ini, nampakkan di masyarakat besok ini kan itu yang tidak muncul kan? Ya. Itu yang tidak muncul. Jadi harus ada terobosan-terobosan. Ada keberanian. Kalau memang kau melawan, ya melawan. Ya, Jangan tanggung ya. jangan tanggung. Tapi perjalanan kita melawan. Dan bisa dicek itu perjalanannya selama ini. Karena ada nggak pernah kita lihat di media atau di Selama ini saya rasa tidak ada. Nah, Itu saya bilang, itu yang menariknya. Beda sebelumnya ya. Oh, Sebelumnya. saya yang lalu. mau mencoba meriwayatkan kayak itu. Dan ini membuat saya dengan Kak Agus pada waktu itu kan berlawanan beda pilihan. Ya. Tapi ada tiap malam begadang sama-sama minum kopi. Tapi berlawanan dengan kita. Ini kan politik pilihan, Pak. Tidak boleh kita memilih dua. Iya. Harus satu. Nah, ketika diharapkan saya menjadi bupati dan periode berikutnya almarhum teman
Beta membuat Kesanjaya dikalahkan oleh Hutomo. Ya. Hutomo memegang 2 periode. Periode pertama berpasangan sama di Servin Saransri. Kedua dengan almarhum Haris Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nah, di sini kan terserang saya salut sama sosok Andika Surya ini. Saya waktu itu ketemu Bidu Gerindra, Pak. Ya. Saya di atas panggung, memang semua hal isi. Mana di setiap pernyataan saya pada waktu itu, saya terdengar saya memang bilang pada waktu itu, kalau dulunya kita bikin terhuyung-huyung, hari ini kita pukul KO. Dan akhirnya waktu itu Gerindra mana? Tapi apa yang mau dikata, Pak? Periode berikutnya malah aja dikonsolidasi yang mengenai Partai Gerindra. Iya. Jadi pergerakan bawah tanahnya hebat ya. Oh iya, makanya saya bilang ada 2 tokoh yang sesat di Sopeng. Kalau mau berguru politik ada 2, ada Sutomo dan ada juga. Dia punya apa sih? Ada Mentong ya, ada Mentong ya, setelahnya ya politik. Dan ini tidak dimiliki semua orang. Ya, belum ada figur yang seperti itu. Sampai hari ini belum ada saya dapat. Dan rata-rata dulu tidak ada patronnya mereka itu. Saya betul tidak ada figur yang yang dijadikan berbeda dengan misalnya sekarang. Mungkin di Golkar siapapun nanti yang mengendarai partai Golkar pastikan patronnya ke Andika Sudirasa. Ya. Kalau dulu kan macam Andika Sudirasa tidak ada patronnya ke yang lain. Begitu juga dengan di Sutomo. Jadi dia punya kemampuan memang untuk berbeda dengan yang lain, berbeda. Dan itu tidak dimiliki yang Yang pada waktu itu dia jangan disopek di Jakarta semua lulus. Nah ini disopek. Jadi makanya begini kata, mungkin tidak asiknya ini, tidak panasnya nih awalnya di Sopeng ini. Mungkin yang tadi kita bilang, sekarang kan survei sudah jalan. Iya. Semua partai mengatakan kita lihat survei. Iya. Ya kan begitu kan. Nah sekarang calon ini kita nggak tahu bilang jalan kah atau bagaimana kah, karena tidak pernah muncul di media. Betul. Nah, terus mungkin orang pikir begini, buat apa saya muncul di media, buat apa saya main di survei, saya bisa mengelola bawah tanah. Oh iya, bawah tanah itu harus ditopang dengan serangan udara, Pak. Ya saya bilang tadi, Ya. ini 3 kesatuan yang saling melengkapi. Kalau di pertempuran, Iya, begitu. iya. Ya. Cuma saya mau bilang begini Kakak Ilo, yang dibilang tadi Kakak Agus dulu itu kalau waktu begini ada semua Jakarta sibuk mengurus partai. Kalau saya bilang pada hari ini ada Pak konteksnya dengan kemarin. Sekarang kamu perlu jauh ke Jakarta urus partai. Walaupun pada ujungnya nanti bahwa dan DPP yang menentukan dibawa ke KPU. Tapi pada hari ini Pak yang membuat beda dengan kemarin, hari ini pilkada bersamaan dengan pilihan penduduk. Benar. Ada kita dengar pada hari ini calon-calon yang disebut-sebut di Sopeng ini sudah membuka komunikasi dengan calon-calon gubernur yang disebut-sebut. Ya. Nah ini kan potensi untuk mengendalikan partai itu. Nah sebagai contoh misalnya, kalau di media kita lihat kan, bagaimana ketika Sapudin Arif di media sudah muncul dengan Nasdemnya, mencoba berkoalisi dengan Gerindra dengan Demokrat. Nah, ini muncul sekarang yang tadinya harus dimasuk yang lain survei ini tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba yang muncul sekarang yang sekarang Sudirman Sulaiman dengan istrinya Ibu Fatma. Ya. Nah, yakin dan percaya semua calon gubernur yang akan bertarung di Sulsel ini punya kepentingan Pak di daerah. Betul. Suaranya dari daerah. Benar. Ya. Nah, adakah komunikasi politik yang kita dapat sekarang terkait dengan gubernur, keterkaitannya dengan calon gubernur? Ini yang tidak muncul Ini sebenarnya. yang belum muncul, Pak. Bahkan itu para kandidat di sini kalau misalnya di pilgub itu kandidat sudah selain dengan figur tertentu untuk pakai wakilnya, dia sudah dengan partai-partai. Ya. Mencoba menjalin koalisi dengan komunikasi dengan partai. Ini dari atas ke bawah ini. Ya, di bawah ini kita belum lihat Pak. Kita belum lihat bagaimana Bang. Ada tanda susila kandidat ini dengan berkoalisi dengan siapa, berpasangan dengan siapa itu kan tidak muncul. Masih sibuk mendaftar di ambil formulir di partai tapi persoalan dengan siapa nih orangnya paketnya itu kita belum lihat. Masih cair semua. Masih biasa. Masih cair. Karena ini Kakak Elo, kita keterkaitannya sama pilgub ini yang belum nampak. Apa ini
ini barangkali yang membuatnya kurang menarik. Bagaimana kepentingan pilgub akan dikaitkan dengan kepentingan di daerah masing-masing. Anggaplah misalnya si A, Ya. begini kita lihat. Sekarang kan ini di Sulsel ini kan kita selalu di sosial media teman-teman di provinsi membuat berita. Ini sudah nampak kan? Ini sudah nampak. Kawan-kawan di provinsi ini kayak sebelum bagian ini kakak. Kau ambil Golkar, kau ambil Nasdem di sini, tapi kasih kak di sini. Ini yang boleh nampak saya. Sudah mulai pasang-pasangkan. Amal kemarin saya baca di media, anggaplah Indreka misalnya. Di sana kakak Yusuf Nasdem yang masuk 01. Nas dari Latindo, Gerindra. 02. Yang terbaik apa dari ini? Bagaimana Gerindra Yasir Mahmud ketika dipasangkan dengan Haji Muhammad Nasdem? Sudah bermunculan begitu. Nah, kenapa sudah bermunculan ini kakak di kabupaten lain? Karena sudah ada komunikasi, Pak. Dia sudah ada komunikasi dengan kawan-kawan di Makassar, bagaimana di daerah. Sampai ini belum ada, Pak. Iya. Belum ada dipasangkan dengan siapa? Atau mungkin belum ada kak figur yang pas jadi bakal calon wakil bupati begitu di Sopeng. Terlambat panas kamu. Terlalu panas mesinnya ini kandidat. Iya. Mati yang punya Jadi berarti teman-teman media harus paraskan ini. Karena begini, ini kan pesta demokrasi miliknya rakyat untuk memilih. Coba dilihat bocoran-bocoran survei tadi. Coba lihat berapa persen masyarakat Sopeng yang sampai hari ini belum menentukan pilihan. Nah, anggaplah yang pada hari ini kurang lebih 40% yang belum menentukan pilihannya. Berapa kok jawabnya? Kasih goyang ini 40% supaya ketemu misalnya. Ini kan urusan konsultan ini juga kita belum tahu dia pakai siapa. Iya. Masih ngambang semua. Sopeng sangat bias, sangat tidak menarik pada hari ini. Saya lihat begini kakak deh, sekarang calon. Ini calon-calon ini saja, dia sosialisasi di media sosial, kebanyakan. Dia mungkin pemilih-pemilih genset ini yang dia sasar, macam kita kan ini milenial. Mungkin dia sasarannya di situ, karena dia kebanyakan main di media sosial. Tapi begini kata Elo, kan itu kita bilang ramai di media sosial. Oke, sepakat. Tapi pernahkah Kak Ilo lihat di situ berapa yang komen, berapa yang like, berapa yang tonton itu? Coba perhatikan, lebih ramai dengan ketika jualan-jualan. Ketika orang jualan online live misalnya, itu lebih menarik untuk orang Sopeng saat ini. Coba kita buka. Benar. Enggak ada juga anunya ini sebenarnya juga ada anunya kelebihannya antara media sosial dengan media-media mainstream ya. Ini kan kalau media yang ada yang naikkan ini kan media terverifikasi. Artinya ada konfirmasi, ada informasi yang sampai ke masyarakat itu lebih bisa dipercaya dibanding di media sosial. Nah, maksudnya bisa berkomunikasi. Maksudnya di media sosial ini cuma pasang foto. Nah, itulah maksudnya. Mungkin ini perlu pesan ke para kandidat bahwa tidak hanya sebatas di media sosial. Dia perlu memanfaatkan media-media yang ada. Macam ini, jadi ini termasuk ini. Termasuk tidak. Karena kita kalau satu cari itu panas. Tapi kita tanyakan tertentu apa langkah yang akan dilakukan ke depan. Tentu kan dia bisa menjawab isi itu. Benar. Dan menjadi perhatian bagi orang yang menonton itu. Pasti dia tahu seperti ini langkahnya ke depan. Apa program-programnya. Kita mau lihat nanti ke depan bagaimana. Berani tidak para calon muncul di sini? Agak lucu barangkali katanya ketika tiba-tiba calon pasangan dari luar kabupaten Sopeng yang ada di sini. Sebenarnya yang konteks saya kan. Alhamdulillah akan ada yang dari kabupaten tetangga. Itu saya bilang. Apa kan ada banyak tapi ini kandidat promosi dulu. Maksudnya di sini kan kita lihat biasanya kan dia bisa muncul di sini. Betul. Ada yang sampai ragu ini, jangan sampai saya muncul terlalu banyak di publik. Tapi kenyataan tidak ada. Itu bahaya juga. Itu dia istilahnya
kandidat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau yang langsung begini kan, berarti teruji kan? Langsung teruji. Oh langsung. Kan saya bilang tadi nih, bukan persoalan terujinya. Ini kan survei jalan. Ya. Nah ketika muncul di sini masyarakat melihat yang 40% lebih tahu dari yang baru nanti tidak bisa menentukan pilihan pada hari itu. Kan begitu. Iya, Ya, benar. kemudian dengan acaranya KPU nanti debat kandidat itu. Itu iya, iya. Itu calon ya Iya. mempromosikan ini podcast ini. Nah, ya. Akhirnya muncul loh di sini. Ya, mempengaruhi. Karena tersinggung mungkin nanti kakak Ilo tiba-tiba podcastnya nanti di Makassar. Iya, ada daerah. Iya. Nah, artinya ketika itu terjadi, maka wah menimbulkan masalah yang baru kan? Itu ya cara Di bahan anu, apa bisa tiba-tiba ramai di media. Ternyata media yang buat ini berita-beritanya kawan-kawan calon ini calon, itu beda duanya bagaimana? Iya. Nah di sini banyak teman-teman media yang potensi, sangat banyak teman-teman yang potensi, termasuk kakak Agus KKI, ada Rusnawan Iskandar, ada Herwan, dan semua banyak. Iya, sebelum itu ini peran komunikasinya mungkin yang perlu dibuka. Ya, dan selain komunikasinya, keran komunikasinya pun mungkin keran anunya juga. karena irinya. Tapi kalau misalnya tadi kan ada nomor figur bakal calon bupatinya. Ya. Kalau untuk bursa-bursa nama yang tersedia, kan ada untuk bakal calon wakil bupati yang beredar di masyarakat antara siapa lagi kan tadi sempat disinggung juga ya, namanya Nikral. Ya. Ada juga yang kecamatan nih, siapa sih? Kakak rumah. Kakak rumah. Oh mungkin Kak Adi tadi itu. Tidak. Jadi begini barangkali. Kalau terkait dengan pasangan wakil, kita sudah menuju Ya. pasangan, Pak. Lutfi dengan Sahar. Ini kan memang sudah cerita. Walaupun di balik cerita ini yang tidak enak kalau saya cerita di sini, ya belum tentu juga ya. Ya. Belum tentu. Lantas ada yang lima yang sampai saat ini ketika dikonfirmasi dengan kawan-kawan selalu menyampaikan tergantung hasil survei. Ya. Begitu. Nah, ketika hasil survei keluar, itu kan sudah muncul. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang bermunculan nama-nama wakil itu kan ada, jelas. Ya. Ada Sele, ada Bung Eti, ada Iwan, ya, Iwan. iya Iwan Intan yang sudah muncul. Ya. Ada dari kawan kita misalnya di Boger, misalnya. Ya. Nah, itu bermunculan semua. Tapi dia tinggi surveinya, tapi ketika kawan-kawan di BBB, tidak mau dengan itu, kan bagaimana lagi konstruksi politik? Ya. Nah, itu tadi pindah-pindah. Nah, kemungkinan kawin paksa. Ya. Kawin paksa yang bisa membuatnya kawin paksa bukan para kita di sini, tapi orang-orang di sana di atas. Bahkan ada kemungkinan misalnya ini kan surveinya sementara jalan. Ya. Kalau hasil surveinya misalnya Golkar tiba-tiba jeblok dibanding kandidat-kandidat dari partai lain, bisa ada opsi misalnya tiba-tiba dipanggil Supriyansa untuk masuk di sini. Meskipun Supriyansa sudah menyampaikan ke media bahwa dia tidak akan maju di survei, tetapi kalau sudah turun ke partai bisa saja dan bisa mengambil konstelasi itu. Itu yang memang akhirnya tidak bisa diprediksi. Politiknya memang bahkan di Indonesia ini bisa berubah. Ya, benar kayak kemarin. Siapapun yang membawa SKDPP ke KPU, Nah, itu itu masalahnya itu. Hari ini mendapatkan rekomendasi, dengarkan rekomendasi. SK hari ini kau dapat masih bisa berubah. Yang jelas tanggal terakhir yang dibawa ke KPU Itu yang jadi. sudah jadi. Nah, apa yang bisa membuatnya berubah? Kan banyak faktor, Pak. Cuma nggak elok kalau dicerita di sini kalau pelanggaran di Bawaslu itu. Kalau kita, nah ini harus begini kan, dan enak cerita. Mas, kalau bawa nih cerita nanti. Iya, yang jelas begini. Dari 5 kriteria untuk menjadi pemimpin software. Kalau ini falsafah teoriologi. Iya. Tidak ada sedepan di situ. Tapi menariknya, ini sisi menariknya ini. Menariknya adalah cerita. Ya. Ada di Koper itu begitu. Namun ya, di Koper itu
begitu pertanyaannya. Tapi lagi-lagi begini Kak Agus, biar sehebat apapun sanapanmu, dengan kaliber berapa pelurumu, tapi ketika kau tidak dapat tepat sasaran, tidak ada uji manusia. Ya. Tapi ketika saya bawa senapan angin dengan hanya secum peluru kecil, tapi tepat sasaran, itu menjadi. Jadi tetap peluru kan Pak, peluru dia ada senjata, kalau tidak ada pelurunya, tapi tidak ada ukuran bahwa dia harus nilainya. Tergantung pemiliknya kan begitu. Nah mungkin selalu nih, karena masalahnya kan sekarang sudah tercemar itu pikirannya. Orang yang punya uang yang bisa jadi bupati, karena paling kan misalnya begini, ada tadi pembicaraan di depan bahwa estimasinya mungkin kandidat itu membutuhkan 20-30 miliar, termasuk barangkali bagaimana mendapatkan rekomendasi partai. Itu betul, karena ada isu-isu yang kita dengar di daerah tetangga ya, bahwa satu kursi itu untuk mendapatkan rekomendasi yang satu kursi 1 M. Itu kita juga belum tahu kebenarannya, tapi itu yang beredar prinsipnya itu yang kita nggak tahu. Jadi pemikirannya masyarakat orang banyak uangnya bisa jadi bupati. Tidak cerita negara lagi Kak. Gini pintar. Sekarang memang masalah seperti ini harus memunculkan itu gagasan dan kita gali gagasannya nih kandidat. Bagaimana gagasannya ke depan terkait software? Karena bila muncul selalu muncul banyak wanita mungkin jadi bupati. Dan masyarakat berhak untuk mendapatkan itu Kak. Masyarakat harus tahu. Karena dia memilih. Makanya saya bilang kedaulatan tertinggi di tangan masyarakat, karena dia yang memilih. Tapi apa yang memilih ketika gagasanmu tidak pernah disampaikan? Begitu. Ini kan gagasan ada orang di situ bahagia ini ngapa segala macam. Tergantung orang per orang, kelompok per kelompok, di seperti itu saja. Masalah. Jadi ya mudah-mudahan besok sudah mulai menarik. Kalau saya kan harus menarik ini. Saya kan cuma masuk penonton ini, saya bukan wartawan. Saya cuma suka mengamati. Jadi pengalaman ceritanya. Sepakat Mas tadi sama Kakak Agus bilang, ya kalau kurang panas gini, teman-teman ini harus gas-gas. Bukan kewajiban. Ini panggilan moral Pak. Ini panggilan moral untuk kita semua. Ayo gas-gas nih. Kalau perlu ada bantu-bantu metode, udah supaya panas ini. Ini pesta demokrasi. Apa ini? Karena kalau dia tidak panas ini tidak ada kesempatan juga masyarakat itu lebih tahu secara detail itu bagaimana kapasitasnya ini calon. Atau mungkin maksudnya orang-orang atau mungkin kalangan yang bisa sebenarnya kasih panas ini mesti belum tapi dia warna apa ya sebenarnya dia mau pakai. Ada yang kira-kira kamu gitu. Ya bisa saja mungkin emergency kan. Tapi harus jelas dulu. Siapa mau panas ini mesti jelas sampai ujung-ujungnya nanti provokasi. Itu yang harus. Itu tadi yang saya bilang kalau suasana politiknya ada media yang menghangatkan itu. Tapi kalau terlalu panas, media juga harus punya modal itu. Jangan sampai terus kompor ya, jadi akhirnya jadi salah. Ini provokasi. Nah, banyaknya tunjuk media di sini. Sangat luar biasa ini. Mungkin sulit ditemukan ini calonnya ini Kakak. Calonnya. Media kan tidak bisa menulis juga kalau tidak ketemu dengan calonnya. Makanya saya bilang, boro-boro kita bicara komunikasi di Jakarta sana, pusatnya DPP semua, kantor partai pusat sana. Sedangkan dengan teman-teman media mungkin ada kurang komunikasi. Karena saya melihat ini berita-berita, saya ini komposisi berita. Hanya terputar itu. Kemarin masih sama dengan Kak Lutfi misalnya. Ya ini juga ada elok. Orang Sopeng itu jangan merasa keberpihakan ini sudah mulai berlaku hari ini. Tidak. Siapapun saya pada hari ini, jangan semua. Karena ini mau gagasan. Dengan bos selalu bilang, kami itu bilang, jangan bilang mau mengorek gagasan, mengorek dompet, bukan itu.
tekan semua supaya kita korek. Ada yang ngomong menjadi bupati seperti itu. Kita korek gagasannya. Hari ini kan belum ada calon. Nah, kecuali nanti sudah ke KPU mendaftar, apa itu kan pilihan, bukan begitu. Ya. Nah, sekarang ada model begini saja. Tidak ada. Ini saya sangat bisa bayangkan ini Pak, dengan nama hanya yang miskin nama ini, yang putar sudah mengkerucut misalnya KKLHD dengan KKSAR. Ya. Lantas ada Uperma yang masih tanda tanya wakilnya. Ada Sele yang masih tanda tanya, tanda tanya wakilnya juga. Sementara Haji Su sekarang mengklaim bahwa dia akan bersama dengan Sele. Ini tanda apa? Ya, ini yang beredar. Nah, ketika benar itu terjadi, pertanyaannya Andi Uperma dengan siapa? Kan begitu. Atau sanksinya dengan siapa? Iya. Jadi agak kurang menarik memang, dan kita dia bikin menarik pada hari ini. Iya. Pada sementara waktu terus berjalan. Nah, lama lagi proses pendaftaran, sementara belum ada yang kita lihat mengkristalnya. Belum ada. Siapa sendiri partai ini dengan partai ini belum. Cuma kalau dari calon ini yang punya keberanian adalah Andi Uperma dengan Haji Sulam. Ya. Dia sudah dapat satu poin. Di tiap baliho yang terpasang ini, terpasang itu sudah pasang logo partainya. Iya. Jadi saya lihat ini Uperma ingin mengkantar bahasa-bahasa yang yang berkembang bahwa ada Samsudin. Andi Uperma sebenarnya ini menyampaikan saya yang rekomendasi kan begini untuk melawan argumen-argumen yang dikeluarkan oleh Pak Samsudin. Berikutnya dengan Pak Sahar. Saya berkata dari itu. Saya sudah diizinkan memasang logo partai. Pertanyaannya siapa yang diizinkan? Mungkin yang bilang dari kakak Agus yang lewat DBI kayaknya atau jawab. Iya, kan kita tak tahu. Ada logo partai sudah terpasang di bawahnya. Dan habis saya pernah bilang itu. Sudah. Terus Pak Sahar ini ada logo partai nggak? Nggak pernah saya perhatikan itu. Yang bagaimana sama dengan Pak Bupati. Kayaknya kalau saya perhatikan tidak ada. Sudah logo partai. Ya. Jadi menarik lah dia. Ini kan kakak Agus saya kurang memperhatikan. Saya kalau tetap fokus ke orangnya kan. Sama dengan ketua DPD Golkar. Ya. Berarti kalau dia logo partai, berarti Semuanya seperti itu dijadikan simbol itu bahwa ada peduli di situ. Ketua DPD Golkar sama menjadi simbolnya partai Golkar. oh gitu deh. Ada barunya pasar, ada dengan kebesarannya peduli, maka dia tampil kamu peduli di situ. Begitu. Yang menunjukkan. Nah, itu juga salah satu syarat bahwa dia sudah dapat restu dari partai Golkar Sopeng kan. Nah, ini nanti yang jadi menarik nanti ketika diberitakan siapa yang mengendarai Golkar, tiba-tiba misalnya Haji Suaka atau LHD, atau tiba-tiba ada nama baru dari Supriyasa, tiba-tiba ada perintah dari ketua umumnya, Andikram dapat perintah. dapat perintah silakan bisa membantah. Berarti ada mungkin figur-figur yang kemungkinan bisa ubah kayak konstelasi ini. Surveinya baru kita survei, karena surveinya kan begini, tidak ada partai yang mau kalah. Kalau dia lihat surveinya terlalu di bawah, tentu kan Ada pertimbangan ulang laginya paketnya. Ya, begini Dinda. Hampir semua partai kurang lebih sama pakai integritasnya. Ya, Bagaimana tentang kefederan, patuh dan taat terhadap perintah partai. Nah, di Nasdem kan kayaknya lebih tahu kalau di Nasdem. Lebih parah harus mengutamakan kepentingan partai dibanding kepentingan yang lain, begitu. Nah, ketika itu memerintahkan, saya yakin semua partai begitu. ya. Kalaupun seseorang mengatakan saya tidak mau, Tapi kalau kalau dia yang terpilih, tapi ketika dia meminta, sudah kalau dia tidak mau, berulang kali terjadi, Pak. Maka ketika
bisa menarasikan itu dengan baik, saya nggak mau. Tapi ini ada partai, nah saya ini patuh sama partai. Semua masih bisa terjadi, masih bisa terjadi. Nah, cuma yang menariknya ini, kalau ya sisi menariknya lagi, saya bilang itu kurang menarik. Antara PDI dengan Golkar ini bagi cukup untuk mengusung. Ya. Ya masih Mampu berkoalisi pun itu sudah cukup. Termasuk fenomena misalnya di PDI, bagaimana dua kader ini yang saling mengklaim, bisa saja nanti ujung-ujungnya akan rekrut ini. Ya. Dan akhirnya dipanggillah ke DPP itu dengan saya ketika menutup mata dan disampaikan kasih begini nih, berpasangan maka cukup untuk semua masih bisa terjadi. Tidak ada gitu aja sama minyak. Ya. Ada yang alat khusus yang bisa menyatukan. Kawin paksa. Ayo, Kan juga. kawin paksa itu karena perintah partai. Personal ini menganggap wah ada di pacarku karena apa yang disuruh dia istri. Tapi bagaimana saya bilang ketika dia sudah melalui malam pertama, maka hilang. Kawin paksa. Kalau ada misalnya saya sekali nih kadarnya saya PDIP lah. Ya. Dia juga tidak bisa menafikan kontribusinya di Perma membesarkan PDIP. Sopeng ini yang mulai berjuang itu dari 2 kursi 3, 4, 5 sampai 6 sekarang. Tetapi Samsungnya juga punya kedekatan kontribusi yang besar di DPP. Kita lihat juga. Nah, misalnya sudah PDIP DPP menganggap saya ini kalau Iya. dibuang salah satu kader ini kan tidak lain masuk. Bocoran survei 1-3 ya. Ya. Bagaimana kalau orang kan sudah sampai satu partai misalnya kalau masing-masing kadernya nggak apa-apa, banyak terjadi di negara lain dari kader yang sama yang memang mengusung bisa jadi berpotensi Angkat ke Ya. Asal tahu polisi. Kalau jangan terima laga. Kau duduk sama saya, saya tinggal diatur siapa yang 01 selesai. aja apa lagi ya tapi kan. Ada kan itu. Iya. Jadi Dan kayaknya nasihat itu kakak Gusti. bahaya itu harus memang diperhatikan pasti. Berarti sudah clear kayaknya nanti kemungkinan 3. Mungkinan 3. Kalau saya itu maksimal 3. Maksimalnya 3. Iya. Kalau agak aneh, artinya kalau kita lihat secara logika saja mungkin Nasdem ini agak aneh juga lepaskan misalnya kecuali dia kan kader utama, wakil bupati Pak. Dia bukan kader-kader biasa seperti itu. Tapi kalau tidak calon ini Kak 30+1 jadi itu aja. perolehan suara atau melalui dulu putaran kedua. Tidak, yang saya tahu ya, mudah-mudahan tidak salah. Saya juga belum baca bagaimana terkait pilkada ini. Pernah saya dengar selentingan bahwa tidak ada lagi putaran kedua. Tidak ada, saya 50 anu. Langsung saya itulah pemenangnya. Apakah itu mengirit atau bagaimana Allah malam. Tapi itu selentingan saya dengar. Berarti KPU kalau anggarkan minta anggaran jadi 1 putaran saja. Kenapa mesti dia minta 2 putaran? Siapa KPU? Oh, Allah malam tanya KPU. Ini dulu ya Kak. Artinya ini kan tadi kontesnya kita cerita. Iya. Kemarin kita sudah nonton ini piala apa kan namanya ini, piala Asia. Selalu ribut tentang wasitnya. Ya. Ini tidaknya kapan-kapan panggillah warga mereka di sini untuk diskusi supaya orang lihat. Wasitnya. Iya, itu harus punya gagasan dong. Ini wasit. Terutama mengenai politik ya. Berkelahi orang atau bagaimana? Begitu. Nah, mulai dulu dari maskotnya seperti apa. Ya, kemarin itu sempat naik di berita ya, itu yang terkait masalah maskot itu. Dianggap fenomenal kan? Ya. Pakai sama maskot kemarin ya. Kakak Agus juga tiba-tiba juga kasih naik berita.
Ya kita mulai dari situ sampai akhirnya ke regulasi dan lain sebagainya bisa. Walaupun sebenarnya ada wajibnya sekarang tak menuju pilkada, bukan berarti yang dia berarti tidak panas ya. Ini kan begini, kita ini selalu menganggap di dalam kita ini adem-adem. Tetapi sejak peristiwa pembakaran itu, Sopeng selalu masuk zona merah. Selalu perhatian, tetapi pihak keamanan itu menganggap ini Sopeng selalu zona merah. Meskipun kita di dalam ini, Ketika kita tadi yang zona merahnya, waktu periode keduanya kan sudah hilang nih. Periode pertamanya juga Andika Suwadi sudah hilang, sudah mana zona hijau pada saat itu. kalau Yang berhasil ya. kalau saya ya enggak, tetap masuk itu karena perhatian pihak keamanan selalu lebih ke sini. Ya, itu kurangnya biasa BKU dari Bone. Mungkin karena jumlah personilnya yang di Sopeng kurang. Mungkin di situ juga bisa memicu yang namanya zona merah. Oh, Karena kan begini di Sopeng kan ada nih hal-hal yang tidak pernah disangka sebelumnya so bisa terjadi. Nah, untuk mengantisipasi itu ya perhatian keamanan itu lebih besar ke Sopeng. Ya, semoga yang tidak menarik ini bisa Jadi menarik. iya. harus menarik ini. Dan tugas kami semua ini untuk bikin menarik. Kita mulai nanti, kita undang nanti semua calon. Iya sebenarnya. Nah, Kita undang semua calon supaya dia bisa keluarkan semua. ya dan Iya. mudah-mudahan mereka siap hadir semua. Saya juga pernah Nanti kan begini, Bung. Ya. Pada saat kita undang dia nggak bisa, kan kita bisa ngomong. Ya. betul. Maksudnya begini, pernah saya sampaikan sama beberapa teman-teman pemuda ini, OKP, teman-teman aktivis, bilang, bikin berdiskusi, undang kandidat ini. Enak dong itu kalau aku korek-korek gagasannya bagaimana, supaya ada lah dulu lah ya di pilkada. Nah, Kita memang sampai hari ini memang kita agak kurang memahami visi misi gagasan-gagasannya. di sini Belum ada kali belum ada memang muncul. Ya belum itu. Amanahnya nanti dimunculkan di sini ya. Oke lah. mau apa begitu? Mau apa ke depan dia? Benar. Kalau macam visi misi mungkin ada alasannya, nanti kan saya jadi kandidat. Oke lah gagasannya saja. Apa gagasannya ke depan? Bisa dibawa kemana ya? Mau dibawa kemana? Apa yang menarik kemarin sama Pak Lutfi, dia hanya mampir di warung kopi, Ya, hanya cerita-cerita, kebetulan kita tidak ada janjian-janjian. ya. Tiba-tiba datang anggota DPR kita, di Samsu, Haji Ismail, ada Kamaos, ada Pak Lura, tiba-tiba berkembang dari Pusamsu, arahnya ke kepiting. Ya. Ini kan bisa katanya menambah pendapatan daerah, kita enak diskusi begitu, walaupun spontanitas. Ya. Tapi ada manfaatnya diskusi begitu. Setidaknya kita juga sudah bisa tahu gimana nilai. Ini pemimpin memang dia mengharapkan sumbangsi dari masyarakat. Karena gagasan itu tidak mutlak lahir secara individual. Ya. Benar. Ya kan? Tentu Kalau tidak ada masukan ya. Kemudian disaring jadi yang minusnya dibuat, yang plusnya diambil. Jadi begitu dengan sekarang, semua kandidat memasuki semua, karena harus tahu itu maunya apa sebenarnya. Dan terkhusus itu, kita juga jangan sampai tome korporasi. Kemudian dia akan kita minta. Yang penting enak di tentang teman-teman di sini, sejak kami juga teman-teman pemerataannya satu dia. Bukan kita ini bukan tipe-tipe yang mau beli Alfa. Yang hidup. Oh iya, yang hidup. Kan ada orang membeli itu langsung tahu itu deh, tuh mati ya, aman. Ya. Tidak sampai segitu, jika kagak sedih. Iya. Itu foto. Teman-teman itu masih berpikir untuk bertahan hidup saja. Ya, bertahan hidup. Nah, gitu. Belum untuk kaya. Kamu nggak ya Pak jadi pengusaha, Iya. jadi kontraktor. Iya. Jalan-jalan ke pasar Loloy, pasar Cabai, pasar Sentral. Coba lihat dia berapa orang sopir yang datang berbelanja. Coba datang ke, artinya kan bisa kamu itu dilihat, perekonomian begini, itu saja. Bisa kita lihat nanti kalau kita gali potensinya itu apakah ada
calon yang menganggap untuk tema gagasannya ke depan berkelanjutan Ya. atau lima perubahan seperti apa ya, kita lihat Strong pembangunan ya. apa? Itu. Iya. Dan ini kan tidak ada incumbent. Iya, itu namanya. Ada incumbent. Dari kan. Cuma ya Ruang pertarungan ini terbuka lebar karena tidak ada sampai meskipun misalnya Rel ada di situ sebagai ya wakil bupati, tetapi kita tidak signifikan ke sana. dan tidak ada orang lain. Ada orang lain. Pada dia jadi nanti yang bertarung ini. Ya, Bung juga bagus. Malah pernah saya bilang sosok calon wakil bupati kalau saya pribadi saya unggulkan Bung Iya. berapa kali dia di kabupaten, ke provinsi, ke pusat yang kemarin coba lihat suaranya, penyebarannya ya. Nah, cuma lagi-lagi itu mau ke Bung maju bertarung, tapi kalau si Halida maju juga. Kan itu. Ya. Kenapa saya berpikir begitu? Kalau misalnya Lutfi masuk Ya. bertarung, tiba-tiba mungkin pengikut tidak masuk, apa kira-kira? Pertama itu kakak, orang mau maju harus ada restu keluarga. Oh ya, Makanya saya bilang tadi politik itu pilihan. Ketika dua harus memilih satu, ya, kan begitu. Nah, kalau ini kan Pak Lutfi menantunya Eki, kemenangannya kemudian semua, ya, Unasmi, loh, aduh, nah ini nah. ya, Ini kita orang Sokta yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya, sifat lalu, sifat lebih, kan masih semua kita junjung. Nggak mungkin lah ini kalau saya. Harus ada satu mundur, atau tidak mundur kemungkinan ya ada perpasangan sama mereka. Semua masih bisa. Nah ini kan juga, ya teman-teman coba tanya juga, karena ini kan baru satu yang mengkerucut dengan pasangannya. ya, Ya korek-korek lah, misalnya ke KLHD bagaimana kalau ini pasangan tak bagaimana Ya. bagusnya undang ke sini. harus memang diundang ke sini supaya Ya, tahu. berdasarkan cerita, Iya. sekalian sampaikan gagasannya, Ya. kan termasuk serangan udara toh. Ya, artinya kan kalau dia di sini banyak orang yang bisa menyaksikan, banyak orang yang bisa mendengar apa isi kepalanya itu terkait Sopeng ke depan. Dan menariknya itu ini kan podcast ini tanpa mahar, di atasnya Nasdem ini tanpa maharnya. Tapi biasanya itu calon-calon itu Pak mau menyimpan tanda mata begitu. Oleh-oleh kan? Oh iya, orang Rusi itu Pak sudah mantan Rusi itu ketika berkunjung bawa oleh-oleh bawa supaya tertata dengan baik, karena ini tempat saya di KKI lo makanya orang Sopeng ini warnanya juga tidak jelas, berarti KKI juga pilihannya tidak jelas. bukan tidak jelas kakak. Mungkin teman-temannya keterbatasan. Saling keterbatasan. Enggak, saya kira memang ini di konsep memang seperti Supaya netral ya. netral sampai Ya, netral ini sampai selesai supaya nanti Bawaslu sama KPU datang sini nyaman juga. ya itu Kan begitu sebenarnya ya. Ya. Karena kan nggak ada partai warna hitam dan putih ya. Hah? Dari sedih. Kalau begini kan nggak ada. Kita ada PKS itu berwarna hitam Tapi namanya kan bukan. atau sekarang ini saran gini, pasang saja dulu logo partai. Untuk apa yang seperti itu? Dalam sosialisasi. Karena saya yakin diskusi dan gagasan itu yang lahir di sini sangat terbuka. ya Dibanding debatnya nanti KPU dibatasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditentukan. Gitu. Saatnya ini langsung kan bebas kita mengeksplor nantinya apa-apa yang bisa kita tanyakan. dan tidak ada juga kepentingan saat ini. Iya. Ini kan kita mau melihat kepentingan nanti lahir pada saat dia telah mendaftar di KPU. Sekarang belum ada kepentingan. Belum ada. Makanya banyak bertanya sama saya kayak loh.
Ini kakak adik, ketua Propilu Nasdem, tapi dekat dengan kandidat-kandidat lain. Sedangkan belum ada calonnya. Lalu juga mereka kemarin itu mendaftar di partai kita. Iya. Baru sifatnya juga masih silaturahmi. Tidak ada. Nah, ini mengorek gagasan beliau-beliau ini. Benar. Gitu. Jadi kita jangan kabur di persoalan itu. Nah, bikin apa persoalan itu? Orangnya partai itu, jangan. Ini mau dikasih hilang sopeng. Ini mau dikasih hilang sopeng. Sedikit-sedikit ada lagi yang melapor. Sedikit-sedikit ada lagi yang melapor. Paling kasihan untuk PNS kalau minum kopi. Tiba-tiba ya, datang yang warnanya beda. Kopinya gitu. Aduh, ya. Yang penting jangan itu banyak kopi. PNS itu sudah ada larangan. Padahal dia kan pemilih juga, dia harus tahu gagasan-gagasannya. PNS itu terus diatur kan PKPU itu. Dia bisa ada, dia bisa ada di kampanye. Ya. Yang baru ada datang kapan baru. Bila Kita ada tambahan. tidak Yel-yel, tidak mengeluarkan kata-kata yang mendukung cara itu bisa aja. Karena kita harus datang dengan visi misi program tentang kita belum Betul. harus begitu. Ya. Luar biasa Sopeng, tidak menarik. Nah, ini ke depan ini bagaimana tugasnya kita ini supaya menarik ini. Iya. Kalau menarik ada ketertarikannya masyarakat juga betul. Iya, kayak hampir betul ini kakak. Iya. Aduh, saya kemarin ke Baru kakak. Hampir semua forum di sana lebih ramai waktu legislatif. Yang sekarang Pak. Coba kita ke Bangkok, kalau Makassar mungkin saja kita lihat itu. Sopeng ini, aduh. Ini kan pesta demokrasi, 5 kali setahun, bukan tiap tahun. Harusnya bikin rame itu. Tempat-tempatnya itu ada. Ya, Betul timpangan. Karena hajatannya itu pada saat dia sudah calon. ya. Kayak apa sih sekarang masyarakat ini? Iya. Kita saja di media ini. Iya. Kakak dia. Nggak tahu dia mau pilkada di Sopeng, nggak kah? Aduh. Jadi kalian ikut bergabung di daerah apa? Tetap di Sopeng untuk pilkada. Tidak, nanti dilihat. Kalau memang saya kurang dibutuhkan di Sopeng, baru sudah terima saya dengan Parepare. Iya. Nah, saya di Parepare ini jujur, Puang Ical kan sudah berhenti jadi ketua DPD Nasdem katanya. Oh, berarti. Oh iya. Ya. Tapi hati ini yang memanggil. Saya hormat sama Puang Ical, harus bantu Puang Ical. Sesuai kemampuanku dong. Cuma Puang Ical sama kawan-kawan di Baru yang hormati kita. Ya. Enak, ajak-ajak kita diskusi. Ini orang luar saja ajak-ajak kita diskusi kan harus saya. Iya ya. Ya. Yang mudah-mudahan di sini bisa dihadirkan juga calon-calon dari luar. Insya Allah sudah ada kontekan ini kakak. Ya. Ada dari kabupaten tetangga mau masuk. Terjelas juga tetangga mah. Ya. Sebut mentong. Nanti kan pasti kelihatan kalau tidak boleh. Kalau dengar begini, mesti calon-calon yang di sini harus tersinggung. Kenapa ini? Insya Allah. Oh iya, bisa diundang Parepare. Kabupaten tetangga juga nanti saya undang. Iya. Ada beberapa tetangga kan Bone, Sidra, Wayo, Baru Ya, kasar bisa dikomunikasikan ngajak ke Sopeng. Banyak orang Sopeng di Sidrap itu. iya. oke Kak, jadi terima kasih Kak. Kak Ade sudah hadir di podcast kami setelah lama vakum. Anggap saja ini pertemuan yang berbicara kami untuk supaya sekarang di Sopeng itu makin ramai lagi perbincangan dan diskusikan. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan perbincangan kami. Sampai jumpa di podcast Bincang Santai selanjutnya.